Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Yang ada di rumah, datang lagi para bot rumah tangga ya. Para botan dapur yang serba 5.000-an deh, atau yang serba goceng. Mumpung ada dan di bawah yang serba 5.000-an. Ada perbuatan tercela sore hari ini, isunya yang beredar. Informasi yang kami dapat, pejabat Gubernur Sumatera Utara, Fatoni, mengumpulkan OVD untuk mengusung atau memenangkan paslon 01. Ini perbuatan tercela. Ternyata kau menjadi pejabat gubernur di Sumatera Utara, kau hanya untuk kepentingan Bobi Nasution. Fatoni, kau ingat, kalau betul ini kejadian, kau akan kami geruduk di kantor gubernur. Ingat, kami tidak main-main kali ini. Jangan kau rusak demokrasi di Sumatera Utara. Kami akan kumpulkan massa untuk meminta kau supaya kau ditangkap, karena sudah ada peraturan kalau ASN dan pejabat negara ikut menjadi kampanye atau mengkampanyekan salah satu paslon itu adalah tindakan pidana. Ingat kau Fatoni ya, kau tunggu nanti saya akan bergerak dengan relawan-relawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini warga Kota Medan melakukan aksi di depan kantor KPU Medan menuntut KPU netral dalam penghitungan suara hasil Pilkada Kota Medan dan Pilgub Sumatera Utara. Warga tidak terima dengan pelaksanaan Pilkada Kota Medan dan juga Pilgub Sumatera Utara yang sangat dicurigai berpihak kepada paslon tertentu karena menggunakan pangkat pemerintah dari mulai kepala daerah, kepala dinas, camat, lurah, kepling, hingga panwas PPK di kecamatan dicurigai sudah terkondisikan oleh salah satu calon untuk memenangkan. Apalagi ada informasi mengenai server yang digunakan dengan data suara sudah diinput terlebih dahulu dari Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kota Medan. Sangat rentan, apalagi adanya pengkondisian suara dari kepling kepada warga dengan imbalan uang 100.000 dan beras 5 kilo bermerek beras Nusantara BN. Sangat rentan dan ini sangat masif terjadi dilakukan oleh perangkat pemerintah. Begitu juga kondisi yang terjadi saat ini masyarakat masih terus berada di kantor KPU Kota Medan. Sini. Gimana nih kan sini bisa. Mobil itu lah. Pinjam bahu. Coba abang baca dulu. Pinjam bahu. Bawaslu udah tahu memang keterlibatan camat, lurah, kepling udah tahu Bawaslu. Tapi diam. Banyak spanduk ini. Bawaslu udah tahu memang kecurangan ini. Bawaslu diam aja. Ini sebelum tanda tangan saya baca ulang ya. Camat, coklat. Atas nama Aliansi Masyarakat Pendukung Pilkada Jujur Kota Medan 2024, tuntutan hanya satu: pemungutan suara ulang PSU di seluruh TPS Kota Medan. Adapun alasannya: satu, terjadinya bencana alam banjir hampir di seluruh Kota Medan. Dua, hujan deras tidak berhenti mulai pada tanggal 26 sampai 28 November 2024 yang mengakibatkan banyak masyarakat tidak dapat datang ke TPS untuk memilih dan mencoblos. Tiga, adanya TPS yang berpindah tempat tanpa adanya pemberitahuan dan koordinasi ke masyarakat, sehingga masyarakat yang mau mencoblos tidak mengetahui lokasi TPS. Empat, banyaknya surat suara yang tidak terpakai, tidak disilang. Lima, bebasnya membawa alat kamera di dalam bilik TPS yang syarat akan money politik. Enam,
oknum Kepling yang mengarahkan memilih pasangan calon tertentu. 7. Partisipasi pemilih di bawah 20%. 8. Jawaban tuntutan kami bisa kami terima dalam waktu 2 kali 24 jam. Tertanda yang menuntut koordinator aksi Agustian Fauji, saya sendiri. Oke, setuju kawan-kawan? Banyak APK mencabut. Untuk nyawa yang cabut. Ada spanduk nomor 1 apa tuh 111. Iya. Tanda. Dalam. Ulang di seluruh TPS Kota Medan. Sesuai yang tadi saya bacakan, sesuai PKPU Kota Medan dan sesuai hasil dari PNI bahwasanya Kota Medan tanggal 27 November sedang terjadi bencana banjir dan hujan 1 harian penuh. Adapun tuntutan kami itu, pertama, terjadinya bencana alam banjir tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum, yang menggunakan kekuatan logistik yang luar biasa. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Jadi buat apa pilkada? Kalau semuanya sudah mencoba untuk disetting, dibuat dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi di dalamnya penuh dengan suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat. Seorang Edi Rahmayadi, seorang Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat, seorang pasukan infanteri, hanya untuk kontestasi mau mengeluarkan duit dari rekeningnya saja tidak bisa. Oke, ada rekeningnya Pak Edi dalam rekeningnya Pak Edi punya dana. Oke. Itu mengeluarkan rekeningnya nggak bisa. Pengusaha yang dekat diteleponin oleh Partai Coklat. Ini kan sudah pembunuhan. Untung aja Pak Edi nggak marah sebagai seorang infanteri. Sehingga beliau ya udah Pak, biarlah kami percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau menghadapi tekanan-tekanan seperti ini. Gitu, karena saya nggak ingin menciptakan ketegangan, nanti terjadi pertarungan antar sepatu Lars. Itu kan sikap yang sangat dewasa dari seorang Edi Rahmayadi yang berhadapan dengan Bobi Nasution. Kemudian juga yang abu-abu ini, mohon maaf saya sampaikan Pak Tito juga Mendagri, karena begitu banyak laporan terhadap penjabat kepala daerah, tapi beliau sebagai sosok yang harusnya bersikap tegas, itu kan dengan intelektualitasnya luar biasa nggak berani di dalam menegakkan penjabat-penjabat gubernur, penjabat kepala daerah yang dimobilisasi di Jakarta. Mana ada tindakan? Blok Medan, ya kasus Blok Medan, kasus korupsi tambang nikel Blok Medan jangan kita remehkan, jangan anggap ini adalah perkara sepele. Bisa jadi nih ya, kasus Blok Medan ini bisa jadi bakal jadi mimpi buruk buat Pak Jokowi. Ini bakal jadi senjata makan tuan yang bakal melenyapkan seluruh masa depan politik dari klan Pak Jokowi. Makanya, jangan anggap remeh kasus Blok Medan yang diduga melibatkan anak dari Pak Jokowi, yakni Mbak Kahiyang Ayu dan juga suaminya, calon gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Dalam politik, dalam dunia politik yang kejam, kejadian kasus korupsi seperti Blok Medan ini yang awalnya cuma kicauan dari terdakwa korupsi, ini bisa berkembang jadi skandal besar. Dan yang lebih sadis lagi nih, ini bisa jadi yang lebih sadis lagi. Kasus Blok Medan bisa jadi bakal dipakai buat menyandera Pak Jokowi, supaya nggak macam-macam lagi. Supaya dia ini nggak cawe-cawe lagi dalam urusan pemerintahan ke depan. Sebagaimana hidup secara umum, politik punya ironinya sendiri. Politik punya tragedinya sendiri. Politik punya karmanya sendiri. Dan bisa jadi kasus Blok Medan bakal jadi karma buat Pak Jokowi. Dia yang selama ini menggunakan kasus-kasus hukum buat menjerat para politikus supaya mengikuti semua keinginannya. Dia yang selama ini memakai kasus-kasus hukum buat menyandera para politikus kita, pada akhirnya dia bisa terkena batunya. Senjata bisa berbalik, senjata bisa makan tuan. Kasus Blok Medan bisa menyandera Pak Jokowi di masa depan.
Kalau misalnya nih Pak Jokowi mulai macam-macam sama penguasa, bisa jadi Mbak Kahiyang dan Mas Bobi bakal dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi buat dimintai keterangan seputar keterlibatan mereka dalam kasus Blok Medan ini. Lalu kalau misalnya Pak Jokowi macam-macam lagi, bisa jadi Mbak Kahiyang dan Bobi bakal dijadikan tersangka. Cucu-cucu dari Pak Jokowi bisa jadi bakal kehilangan pendampingan dari orang tua mereka. Politik memang bisa jadi bakal sesadis itu. Makanya, jangan kita anggap remeh kasus Blok Medan ini. Kasus Blok Medan bisa menjadi tragedi hidup dari keluarga Pak Jokowi. Dan makanya juga, catatan penting kita, bisa jadi kasus-kasus seperti kasus Blok Medan inilah yang membuat Pak Jokowi jadi nggak bisa berhenti. Dia nggak bisa turun dari singgasana kekuasaan secara soft landing. Pak Jokowi dan keluarganya hanya mungkin buat nggak tersandera kasus Blok Medan bila mana mereka tetap punya kekuasaan yang masih cukup besar. Misalnya, bila mana Pak Jokowi punya partai politik yang cukup besar. Jadi, bila mana kasus Blok Medan ini nanti diangkat penguasa, Pak Jokowi bisa mengerahkan seisi partai politiknya buat menekan penguasa supaya mengurungkan niatnya dalam membongkar kasus Blok Medan ini. Dan lingkaran setan saling sandera menyandera ini bakal terus berlangsung, bagai roda yang terus berputar, tiada habisnya. Tentunya apa yang bakal terjadi di masa depan bakal sangat ditentukan sama bagaimana Pak Prabowo menyikapi semua persoalan sandera menyandera kasus ini. Apakah Pak Prabowo bakal melanjutkan permainan ala Pak Jokowi? Apakah Pak Prabowo bakal menghentikannya? Ataukah Pak Prabowo bakal membiarkan hukum bekerja tanpa intervensi dari kekuasaan? Buat kita yang ingin Indonesia maju, jadi sejahtera, jadi adil dan makmur, pastinya kita semua menginginkan hukum dijalankan tanpa tebang pilih. Kita ingin hukum yang independen dan adil. Kita ingin ada kepastian hukum. Kita ingin ada perlindungan hukum buat rakyat. Kita ingin semua kasus korupsi diusut tanpa pandang bulu. Kita ingin semua koruptor ditangkap dan dipenjara tanpa pandang bulu. Tapi, mungkinkah kedaulatan hukum itu terwujud di negeri kita tercinta? Mungkinkah kedaulatan hukum terwujud di era pemerintahan Pak Prabowo? Mungkinkah? Sayangnya, yang lebih mungkin terjadi, yang bisa saja terjadi, karena kita gagal membangun kedaulatan hukum, kasus korupsi tambang Blok Medan bakal terus mengancam dan menyandera keluarga Pak Jokowi di masa depan. Pak Jokowi dan keluarganya bisa jadi bakal menerima karma itu. Sekarang, giliran mereka yang tersandera kasus hukum. Dan sudah pasti, kondisi serba mencemaskan seperti inilah yang bakal membuat Pak Jokowi nggak bisa tidur nyenyak lagi. Di penggerbekan terhadap lokasi penyimpanan bansos yang rencananya itu akan disebar-sebarkan sebelum pencoblosan. Jadi ini bisa dibilang sebagai satu posko serangan fajar yang coba mereka lancarkan untuk memenangkan salah satu paslon. Jadi gaya pemenangan ala-ala Pak Jokowi di Pilpres yang lalu gitu ya, dengan mengerahkan kepala-kepala daerah, kepala desa, terus kemudian menyebarkan bansos di mana-mana, itu hari ini nampaknya mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat. Di seluruh Indonesia mulai hari Minggu sampai Selasa itu hari tenang jelang pilkada serentak di seluruh Indonesia. Itu aturan sesuai keputusan KPU. Lah kok di Solo malah jadi hari ketegangan. Rusak. Hari terbongkarnya kejahatan pilkada ini. Bawaslu gimana ini? Jadi saya akui Ibu Mega itu orang politisi yang paling objektif. Dan batu ya Pak ya, waktu Bu Mega calon presiden tahun 2004, beliau kan presiden. Dia orang KPU bilang Bu Mega itu tidak ikut campur sama sekali kepada KPU, tidak mau mengintervensi dan tidak memakai aparat sama sekali, tidak aparat. Kan harusnya kalau sekarang terjadi penggerbekan, Pak Jokowi jadi mikir gitu, kenapa jadi begini nih?
Kenapa malah Bawaslu menggerebek? Ya mungkin Bawaslu juga mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo gitu ya, untuk supaya netral, supaya tidak main-main soal netralitas di Pilkada 2024, sehingga ya mereka jadi berani untuk bergerak melakukan penggerebekan. Karena penggerebekan pusat posko sembako yang dilakukan oleh Bawaslu dan relawan Andika dan Hendy ini, dari beberapa video yang beredar itu ternyata berada di Solo. Jadi bayangkan gitu ya, ini bukan kota lain gitu. Kalau di daerah lain gitu ya, misalkan Tegal atau Semarang, itu ya mungkin gitu ya, mungkin itu ya bisalah gitu dilakukan penggerebekan. Tapi ini di Solo, di pusat aktivitas Pak Jokowi dan keluarganya. Barang ini memang sengaja akan didistribusikan buat serangan fajar di injuries time gitu. Di masa-masa akhir mau coblosan. Ya mungkin hari Rabu subuh bisa itu. Atau Selasa malam, di tengah malam. Itu ya Pak. Waktu belum bisa memakai aparat. Bisa menang. Karena dia incumbent, tapi dia tidak pakai. Tidak main. Jadi kita hormati beliau walaupun kalah, tapi kalah dengan kesatria. Itu tahun 2004 kan Pak? 2004. Orang KPU bilang, Bu Mega itu malah datang ke KPU, kamu perlu apa? Alat apa yang diperlukan? Ditawari oleh Bu Mega. Ini orang KPU cerita dengan saya. Kerja baik-baik. Yang jujur, yang adil gitu. Bu Mega nggak ikut campur waktu itu. Dugaan pelanggaran kecurangan karena Bawaslu sudah berulang kali melakukan penggerbekan terhadap aktivitas-aktivitas yang diduga adalah bagian dari pengerahan oknum-oknum di daerah. Karena Bawaslu pernah menggerebek para kepala desa yang sengaja dikumpulkan di sebuah hotel gitu ya, menunggu sebuah arahan, tapi kemudian karena sudah diketahui sama Bawaslu, ini kemudian jadi kocar-kacir, semuanya jadi kabur-kaburan gitu. Penangkapan gudang-gudang sembako yang disinyalir akan dibagikan kepada masyarakat, dan ini demokrasi rusak dimulai dari kota Surakarta. Nah, Solo memang jadi battleground, pertarungan keras Jokowi dengan PDIP. Karena kalau sekarang kemudian terjadi penggerbekan dilakukan oleh Bawaslu, didukung oleh relawan Andika dan Hendy, ini kan terbuka peluang ke depan mereka terjadi gesekan di lapangan. Ya, apa gunanya kita melakukan pilkada ya, yang katanya negara sebagai negara demokratis gitu ya, tapi kemudian ada gesekan-gesekan yang seperti ini. Kenapa kita nggak berkaca kepada Amerika gitu ya, yang nggak ada bansos? Kemarin ini setidaknya di beberapa lokasi ditemukan banyak karung berisi beras di gudang-gudang. Ada kaos, ada korek api, ada gambar-gambar calon di situ. Segala. Dia incumbent, kalau mau bisa pakai semua alat. TNI, Polri waktu itu di bawah dia semua, tapi tidak ada dipakai, birokrasi. Yang lainnya kita paham lah. Iya. Dan terbukti memang ada pengerahan-pengerahan oknum kepala desa, pengerahan-pengerahan bansos di mana-mana, sehingga ini meresahkan masyarakat. Dan bagi saya, apa yang coba dilakukan oleh calon tertentu ini gitu ya, ya katakanlah pasangan Lutfi Yassin ini bagi saya adalah satu cara-cara yang seharusnya tidak perlu mereka lakukan gitu. Ini kan cuma soal pemilihan aja gitu. Kenapa masyarakat tuh nggak diberikan kelonggaran? Kenapa masyarakat tuh harus ditekan-tekan seperti ini? Kan biarin aja lah gitu. Demokrat sebagai sangat demokratis beliau menjalankan, konsekuen menjalankan demokrasi Ibu Mega. Kita bukan memuji, tapi kenyataannya kita hargai itu. Seperti itu. Nah, Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, mereka calon-calon yang diusung Jokowi, jadi bukan dari Kim Plus Plus. Padahal yang mendaftarkan ya Kim Plus Plus. Lah, apakah karungan beras yang berkuintal-kuintal, kaos, korek api, dan gambar-gambar calon itu disediakan sama mantan presiden? Cara-cara yang mereka lakukan sampai ngumpul di Jawa Timur gitu ya, pengerahan kepala desa di Jawa Timur katanya itu kan udah keterlaluan gitu. Mereka itu sudah kegerebek berkali-kali, sudah ketahuan, ya sudah lah gitu. Cari cara yang lain gitu. Bukan memaksakan cara-cara yang sama yang sebelumnya sudah pernah digerebek berkali-kali. Tapi ya nampaknya mereka memang nggak kapok gitu ya, atau mungkin mereka juga nggak tahu caranya
main seperti apa. Udah gak tahu lagi caranya kecuali soal mengerahkan kepala desa atau mengerahkan bansos gitu ya. Jadi ya itulah yang terus mereka lakukan dan terus mereka lancarkan sampai hari H pencoblosan. Masyarakat di Solo berhasil menemukan timbunan barang di berbagai lokasi. Ada yang ditangkap, ada yang disegel. Tidak hanya di satu lokasi, ada puluhan lokasi. Ada di Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari itu. Ada di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres. Di 3 lokasi itu konangan. Dan ini penggerebekan kali ini itu dilakukan atau terjadi bersama relawan Andika dan Hendy. Jadi dari video-video yang beredar itu jelas adalah penggerebekan lokasi markas kelompok pemenangan Lutfi dan Yasin gitu. Jadi markas atau posko bansosnya itu digerebek sama Bawaslu dan relawan Andika Hendy. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.